Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah persinggahan untuk menuju kampung akhirat yang merupakan tujuan akhir dari rangkaian kehidupan manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menanamkan dalam diri kita ingatan bahwa kita akan menuju akhirat. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan setelah kematian, setiap hamba akan menuju negeri akhirat yang kemudian masing-masing akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya ketika masih di dunia ini. Di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan-pertanyaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertanyaan di akhirat ada 7. Yang 3 akan ditanya di kuburan, di alam kubur, yaitu man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kemudian di padang mahsyar akan ditanya tentang 4 hal. Dan pertanyaan di akhirat itu tidak bisa kita hafal, karena yang menjawab nanti adalah amalan kita. Harus kita persiapkan di dunia ini agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sebaik mungkin. Saat itu tidak ada seorang pun yang diizinkan bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada yang diizinkan berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu mulut tidak bisa berselat lidah karena lisan akan dikunci. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut akan dikunci
Kemudian tangan akan berbicara. Kaki juga akan menjadi saksi atas apa yang dikerjakan di muka bumi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan di padang mahsyar yang ada 4 hal itu disebutkan dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 hal. Tidak bergeser artinya tidak akan berpindah sampai selesai pertanggungjawaban tersebut. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya apa yang telah dia kerjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang anggota tubuhnya untuk apa dia berletih-letih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Bahwa umur manusia telah ditetapkan sejak berumur 4 bulan di kandungan ibunya masing-masing, di mana Nabi kita bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqatan, thumma yakunu mithla dhalika mudghatan." Sesungguhnya setiap dari kalian diciptakan penyempurnaannya oleh Allah Azza wa Jal di perut ibunya masing-masing. 40 hari pertama berupa air mani, 40 hari berikutnya berupa gumpalan darah, 40 hari berikutnya berupa gumpalan daging. Fayanfuhu fihi wa yu'maru al-malak, lalu kemudian diutuslah malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, lalu meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun am sa'idun. Ditetapkanlah baginya rizkinya, umurnya, amalnya, dan kapan bahagianya dan kapan kesedihannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam standarnya adalah, kata beliau, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sanah wa aqalla ma yajuz dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sungguh sedikit yang sampai melewati hal itu. Namun jamaah sekalian, waktu yang terbatas selama 70 tahun ini yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi kurang dari 60 tahun. Olehnya, jika kita diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan, maka hendaknya kita berusaha untuk bersegera mengamalkannya. Seorang penyair mengatakan, hari-hari adalah lembaran-lembaran baru untuk goresan amal perbuatan. Maka jadikanlah hari-harimu itu syarat dengan amalan terbaik. Kesempatan akan segera lenyap secepat perjalanan awan, dan menunda kesempatan adalah di antara ciri orang yang merugi. Barang siapa yang bersampan kemalasan, ia akan tenggelam bersamanya.
jika rasa malas dan menunda kesempatan telah menyatu, maka yang akan terlahir adalah kerugian. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaan kedua adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Maka hendaknya kita memastikan bahwa harta yang kita miliki ini, harta yang kita dapatkan adalah dari jalan yang benar-benar kita yakin kehalalannya. Kemudian setelah itu, harta tersebut dibelanjakan pada hal-hal yang juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin mengetahui apakah kita amanah dengan harta itu, amanah dengan titipan itu ataukah tidak. Kalau kita mencarinya dengan cara yang halal, kemudian kita belanjakan pada hal-hal yang diperintahkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah modal keselamatan. Yang ketiga yang akan ditanya di padang mahsyar nanti adalah wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya, apakah sudah dikerjakan, apakah yang telah dia amalkan. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mencari ilmu, khususnya ilmu agama, adalah keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan yang sangat banyak bagi orang-orang yang berilmu, penuntut ilmu, dan yang mengajarkan ilmu. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan banyak derajat. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu maka mendapatkan kedudukan derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang beriman saja tanpa ada ilmu pada mereka. Beliau mengatakan derajat yang dimiliki oleh orang beriman dan berilmu adalah 700 kali lipat dibandingkan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dan satu derajatnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Kenapa orang yang berilmu mendapatkan derajat yang lebih tinggi? Karena orang yang berilmu maka dia dapat mengenal Allah dengan benar, dapat beribadah kepada Allah dengan benar, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka ilmu yang telah kita pelajari, seberapapun itu, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena derajat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena amal kita, bukan karena ilmu kita. Ilmu kalau enggak diamalkan maka tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam beberapa ayat di Al-Quran, di antaranya surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari nikmat-nikmat yang disembunyikan dari mereka
jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan, bukan atas apa yang mereka ketahui. Jadi pahala itu akan diberikan bagi orang-orang yang beramal, bukan sekedar berilmu. Sehingga para ulama mengatakan ala ilmu bila amalin kasyajarah bila thimar. Ilmu yang tidak diamalkan ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang beriman itu kelak akan berada di bawah naungan yang teduh dan mata air yang jernih. Dikatakan kepada mereka, dan mereka diberikan buah-buahan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah dengan senang hati sebagai balasan dari apa yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan. Yang terakhir adalah pertanyaan wa an jasadihi fima ablah, tentang anggota badannya, untuk apa dia berletih-letih, untuk apa dia gunakan. Jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya anggota badan kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu berupaya untuk menggunakan letih kita, lelah kita, keringat kita, capeknya kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku maksiat juga capek. Pelaku maksiat juga lelah. Pelaku maksiat juga berkeringat. Tetapi keringat mereka, lelah mereka, capek mereka berujung dosa dan ancaman neraka. Adapun orang-orang yang beriman, ketika melakukan ketaatan kepada Allah, letih mereka, lelah mereka, keringat mereka akan mendatangkan pahala dan berujung dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Thumma a'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أقيم الصلاة